Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Liliana Dewi dengan NIM 0805 1182 227053 dari Ilmu Kelautan Angkatan 2022. Hari ini saya akan membuat video video praktikum valuasi materi 3 atau materi Effect of Production EOP. Nah, sebelum masuk ke pembahasan videonya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang EOP. Jadi EOP atau Effect of Production itu sendiri adalah suatu pendekatan untuk menduga nilai ekosistem pesisir berdasarkan fungsinya terhadap produktivitas perikanan. Jadi pendekatan EOP ini tuh menggunakan nilai pasar untuk mengukur nilai ekonomi kawasan berdasarkan manfaat langsung yang diterima oleh masyarakat. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Di sini kita masuk ke data valuasi yang sudah kita terima kemarin dari asisten. Jadi di sini ada nomor, nama. Ini saya sudah mengganti datanya ya. Ini ada nomor, nama, Q atau tangkapan per tahun, X1 itu ada harga, X2 umur, X3 pendidikan, X4 besaran keluarga, X5 pengalaman, dan X6 itu pendapatan total keluarga. Nah, di sini tuh pertama kita lihat yang di EOP-nya ya. Nah, di pendidikan ini kan ada kelas 3 SLTA, kelas 4 SD, kelas 6 SD, dan seterusnya. Nah, sebelum itu kita terlebih dahulu pencet yang tanda plus ini kita untuk menambah sheet. Nah, untuk menambah sheetnya ya. Ini saya sudah tambahkan sebelumnya. Ini di sheet 1. Lalu tadi kan yang kita ubah yang pendidikannya berdasarkan ketentuan yaitu SD 1 sampai 6, tamat SLTP itu 10 dan tamat SLTA itu 13. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. 6 itu untuk itu SD 1 sampai 6 yaitu seperti di nomor 4 itu di Liliana. Lalu untuk nomor 10 itu tamat SLTP seperti Aska. Dan untuk di nomor untuk tamat SLTA itu 13 seperti di Amalia. Nah, setelah itu di sini kita akan buat di sini kita buat itu total penduduk. Jadi di sini luas lahan. Total penduduknya itu 32. Di sini ini 2, 4, 5, 6. Nah, kita warnai hijau ya. Nah, sudah selanjutnya kita buat di sini itu ada Q. Kita buat sebelum itu kita rata-ratakan ini setiap kolom mulai dari kolom Q sampai kolom X6. Rumus rata-ratanya itu di sini average. Nah, langsung saja kita tarik. Sudah ya, sudah kita rata-ratakan. Kita beri warna agar tidak bingung dengan yang bagian atasnya. Nah, ini sudah ya. Selanjutnya di sini kita buat
INQ, sini NX1, NX2, NX3, NX4, INX5, sama di sini NX6. Ya. Setelah itu kita masuk rumus di sini sama dengan ln buka kurung dari Q ini tutup kurung. Dan langsung saja kita tarik ke bawah. Nah, begitu juga untuk yang seterusnya, yang X1 kita yang ln X1, X2 ln X2, dan seterusnya sampai X6. Nah, ini sudah kita masukkan rumus ln-nya semua, mulai dari yang INQ sampai ke INX6-nya ya. Setelah itu kita buat rata-rata dari setiap kolom mulai dari INQ sampai INX6. Rumusnya yaitu sama seperti tadi. Average langsung saja kita tarik. Sudah semua, ini adalah rata-ratanya. Kita beri warna agar kita tidak bedakannya. Nah, setelah ini kita masuk ke data analisis. Jika di Excel kita masuknya ke data, nanti di sebelah kanan yang di atas ini kita ada data analisis. Kita akan pencet data analisis, lalu kita pilih regression. Dan di sana juga ada pilihan untuk masukkan input Y range. Input Y range-nya itu kita masukkan yang INQ sampai ke bawah. Sedangkan untuk yang X range-nya kita masukkan data INX1 sampai INX6. Itu masukkan semua kecuali nilai average-nya, lalu akan diklik OK. Tetapi di sini saya menggunakan WPS Office sehingga tidak ada untuk data analisisnya. Nah, ini kita setelah ini muncul yang data analis untuk mencari regressionnya, kita selanjutnya terakhir itu mencari fungsi permintaan. Di fungsi permintaan ini kita mencari A, B atau beta, Q rata-rata, utilitas SOP, TP, L, TBE, EOP, dan total economy value-nya. Nah, untuk A ini adalah rumusnya di mana. Nah, ini rumusnya dapat dilihat pada layar ya. Rumusnya ini sedikit rumit sebenarnya karena dia yang memakai yang di bawah sini jadi agak terbalik-balik gitu, tapi kita harus teliti menggunakan rumusnya di sini.
Dapatkanlah hasilnya seperti ini, sedangkan untuk B atau beta ini itu adalah sama dengan yang XP satunya atau variabel satunya. Untuk Q rata-rata itu berarti kita masukkan rumus average yang ini, lalu kita enter. Nah, ini sudah dapat rumus Q rata-ratanya. Nah, lalu untuk yang utilitas sub ini rumusnya juga lumayan panjang, yaitu 1 bagi buka kurung A buka kurung yang A pangkat buka kurung lagi buka kurung 1 per B tutup kurung 2 kali dikali 1 per buka kurung 1 per B lagi 1 per B terus ditambah 1 tutup kurung dikali Q rata-rata itu pangkat 1 per B plus 1. Nah, ini didapatkan hasil utilitas subnya. Untuk TP ini adalah total penduduk dan L itu adalah luas lahan, di mana langsung saja kita copy dari sini. TP-nya itu 2432 dan luas lahannya itu 2456. Langsung kita tuliskan saja TP 2432 sama L itu luas lahan 2456. Nah, mohon maaf tadi kan nilainya minus, ternyata itu ada kesalahan di rumus ya. Ini saya kurang memasukkan tanda kurung. Jadi untuk rumusnya itu lebih diperhatikan lagi ya agar tidak terjadi kesalahan. Nah, untuk di TBE EOP-nya itu kita masukkan rumus yaitu utilitas sub ini dikali dengan TP atau total penduduk. Dapatkan hasilnya, lalu untuk TEV atau total economy value-nya itu kita masukkan rumus TBE EOP-nya ini dikali dengan L atau luas lahannya. Nah, ini tinggal kita rapikan. Nah, ini sudah jadi ya, ini adalah fungsi permintaan dari data yang telah kita olah. Nah, dari data ini didapatkanlah fungsi permintaannya ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.